Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai bahasa dan persepsi. Adapun pengertian bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Sedangkan dalam perspektif linguistik sistemik fungsional atau LSF, bahasa adalah bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu konteks situasi dan konteks kultural yang digunakan baik secara lisan maupun tulis. Dalam perspektif LSF tersebut, bahasa dipandang sebagai suatu konstruksi yang dibentuk melalui fungsi dan sistem secara simultan. Ada 3 faktor yang menunjukkan peran bahasa dalam perkembangan budaya. Yang pertama, bahasa sebagai unsur budaya. Setiap aktivitas dalam kehidupan manusia memiliki unsur bahasa di dalamnya. Maka, untuk memahami perkembangan sebuah kebudayaan, terlebih dahulu perlu diteliti perkembangan bahasa dalam masyarakatnya. Kedua, bahasa sebagai penanda stratifikasi sosial. Bahasa dapat menunjukkan pola hubungan dan stratifikasi sosial di suatu masyarakat. Contoh, dalam kebudayaan Jawa, anak berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa Jawa Kerama atau bahasa halus, sedangkan ketika bercakap dengan yang sesama usianya, orang Jawa memakai bahasa ngoko atau bahasa kasar. Yang ketiga, bahasa sebagai simbol budaya suatu negara. Bahasa dapat menunjukkan simbol budaya di suatu suku bangsa. Hal ini terbukti dari keberadaan dialek atau logat bahasa yang beragam dari berbagai suku bangsa. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan secara geografis dan pelapisan lingkungan sosial antar suku bangsa dalam kehidupan masyarakat. Adapun macam-macam fungsi bahasa secara umum di kehidupan masyarakat. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sejak kecil, manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Di tahap permulaan tumbuh kembang, bahasa anak-anak berkembang sebagai alat untuk ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa dipakai buat menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain. Perbedaan fungsi bahasa jadi alat ekspresi diri dan sarana komunikasi ada pada tujuannya. Yang pertama, sekadar untuk mengekspresikan diri agar diketahui oleh orang lain. Adapun saat berkomunikasi, penggunaan bahasa disesuaikan dengan orang yang diajak bicara, dengan tujuan supaya maksud dari bahasa mudah tersampaikan. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan terintegrasi dengan lingkungan sosial tersebut. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa ditetapkan pada individu ataupun masyarakat. Persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penyenderaan, yakni suatu proses yang diterima individu melalui alat reseptor, yakni alat indera. Proses penyenderaan ini tidak terlepas dari proses persepsi. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia eksternal. Persepsi merupakan proses yang didahului dengan penyenderaan, yaitu diterimanya stimulus melalui alat indera, disebut juga proses sensoris. Stimulus yang diinderakan kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan oleh pusat syaraf individu, sehingga individu dapat menyadari, mengerti apa yang diinderakan itu, dan proses ini disebut persepsi.
Jenis-jenis persepsi. Yang pertama, persepsi melalui indera penglihatan, yaitu dengan mata. Kedua, persepsi melalui indera pendengaran, yaitu dengan telinga. Yang ketiga, persepsi melalui indera pencium, yaitu dengan hidung. Yang keempat, persepsi melalui indera pengecap, yaitu lidah. Dan yang terakhir, persepsi melalui kulit. Adapun hubungan bahasa dan persepsi. Bahasa merupakan sistem lambang yang tidak terbatas yang mampu mengungkapkan isi pikiran. Pada hakikatnya, semua bahasa diperoleh untuk berkomunikasi atau manusia dapat memahami satu sama lainnya melalui kata-kata yang terbahasakan. Bahasa merupakan gambaran realitas objektif yang menggambarkan dunia pengalaman manusia. Orientasi inilah yang mempengaruhi bahasa manusia berpikir dan berkata. Perilaku yang tampak dalam bahasa adalah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis, atau ketika ia memproduksi bahasa. Sedangkan perilaku yang tidak tampak adalah perilaku manusia ketika memahami perilaku yang disimak atau dibaca, sehingga menjadi sesuatu yang dimilikinya atau memproses sesuatu yang akan diucapkan atau ditulis.